Gambaran terjadinya kiamat yang disebut dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, kiamat atau hari akhir adalah mutlak karena merupakan bagian dari keimanan, tepatnya rukun iman kelima. Kiamat pasti terjadi dan tidak mungkin tertunda karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, dengan meyakini akan datangnya kiamat, maka seharusnya kita wajib berburu bekal untuk kehidupan kekal abadi kita kelak di akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran mengenai kiamat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan tanda-tanda kiamat. Akan tetapi, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan tepatnya kiamat itu akan terjadi. Kepastian adanya hari kiamat diterangkan dalam Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menerangkan bahwa hari akhir itu akan datang, tidak diragukan lagi. Wa anasa atiyatun la roiba fiha wa anallaha yabnatsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Al-Quran juga menerangkan keadaan saat terjadi kiamat. Dahsyatnya kiamat tak terbayangkan oleh manusia zaman sekarang. Ijaru jatil ardu rojan, wabusatil jibalu basan, fakanat haba'am mumbatsan. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 4-6 dan Surat Al-Qaryah ayat kelima juga menyebutkan watakunul jibalukal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sobatku, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua makhluk yang telah terkubur, semua keluar dari kubur dan dihidupkan kembali. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Qamar ayat 7. Khusisyangan absoruhum yakrujuna minal ajdad sikanahum jarodun muntashirun. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Kejadian selanjutnya lebih mengerikan dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, surat At-Tawir pada ayat 1-3 ini. Ija syamsu kuwirot, wa ija nujumun kadarot, wa ija jibalu suyirot. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Itulah beberapa ciri dan tanda kejadian kiamat yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun para ilmuwan barat memiliki pandangan yang mirip dengan Al-Quran. Dalam perspektif ilmiah atau sains, ilmuwan barat juga memiliki skenario terjadinya kiamat. Menurut versi mereka, kalau kita perhatikan secara seksama sebenarnya pandangan para ilmuwan mirip dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan saya agak curiga jika para ilmuwan ini sebenarnya telah mendalami kandungan Al-Quran. Namun, mereka hanya tidak mau kalau harus mengakui kehebatan Al-Quran yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sobatku, menurut saya, sudahlah gak usah mikir-mikir kapan kiamat akan tiba. Ya, sebaiknya pikirkanlah diri kita, sudah siapkah amal dan bekal kita untuk menghadap kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja, ingatlah mati, dan sering-seringlah untuk mengingat kematian, maka sobat akan segera sadar dan segera bertaubat. Kuluman alaiha fa'an. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, demikian sedikit syiar yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan kita semua menjadi umat kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.